kita Yesus Kristus, Nuh mendapat kasih karunia. Hidupnya dia bergaul akrab dengan dapat menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Sebab kasih karunia itu yang dapat menyelamatkan. Dan kasih karunia itulah yang membuat hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat Tuhan. Buatku
Tuhan hidup kita karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Kalau boleh memilih lagu ya Tuhan, ya saudara. Teskan air. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kan melo ya saudara ya. Ini kasih setia Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang terpilih. Siapa kita? Kita seorang yang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya saudara. Ada sukacita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang bersaksi? Ya, kita naikkan satu lagi nyanyian pujian kepada Tuhan. Nanti saya undang kor sekolah minggu untuk maju ke depan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Minggu untuk maju ke depan untuk menaikkan lagu pujian Melayanimu. Saya kecil sekolah minggu bersungguh-sungguh mereka ya untuk melayani Tuhan dalam segala keadaan apapun. Kita berdoa terus untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak kita semuanya.
Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Petugas kolektan Bapak Adi, Bapak Ajeng, Bapak Agang. Doa persembahan oleh Bapak Dedi. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib,
Yesus. Ya kami buat ini, tapi kami sudah persembahan ini setiap tanah hati Tuhan. Bau harum persembahan yang kudus bekerja terus berkembang. Terima kasih atas di dalam begitu besar kasih-Nya Bapa kepada diri kita. Sebagai tebusan ganti dosa kita. Saat kita percaya yang menyelamatkan. Haleluya. Begitu besar
tulus namamu Tuhan. Haleluya. Wah, bagus ya. Bagus. Glory. Wah, puji Tuhan ya. Normal berarti masih ya. Puji Tuhan, terima kasih doa saudara. Kaki boleh melorot. Saya bilang sama Tuhan, suara dan otak jangan melorot. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita ini banyak salah, saudara. Betul. Banyak salah, banyak keliru kita ya. Makanya perlu kita dengar suara Tuhan. Maunya kemana Tuhan itu? Kita perlu tahu itu. Jangan sakarep dewek. Binasa sakarep dewek itu. Kita perlu datang kepada Tuhan. Mari kita buka 1 Timotius 3:16. Mari kita berdiri, 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, beritakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya, silakan duduk. Agung rahasia ibadah. Ini Paulus berkata, agung dan penuh misteri. Ibadah kita ini penuh misteri bagi orang yang kepentingannya terlalu banyak. Ego. Kalau ego kita terlalu tinggi kata Paulus, Yesus tinggal misteri. Keselamatan tinggal misteri. Rahasia. Tidak bisa kita ngerti apa-apa. Kalau aku kita terlalu tinggi, saya khotbah kemes, kalau biji gandum tidak jatuh ke tandan mati, kalau kepentingan kita tidak dimatikan, terlalu banyak, kita lihat cuma Tuhan sebuah misteri. Lihat Yesus hanya sebuah gambar saja. Hal tadinya berkata, kalau kita mengerti rahasia ibadah itu, ajaib Tuhan itu.
Tak salah nih Daud tuh nangis terus. Malam-malam jam 2 tuh nangis. Ya, aduh. Bukan nangis kelaparan. Aduh, agung, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, kata Daud. Oh, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa. Luar biasa Daud tuh. Makanya dia kesayangan Tuhan. Misteri itu dibuka hanya kepada Daud. Tidak dibuka kepada Saul. Hanya kepada Daud. Misteri. Kalau akunya terlalu tinggi kayak Saul, tidak pernah dibuka misteri itu. Harta karun yang tersembunyi itu tidak pernah dibuka. Makanya orang Kristen yang tidak ngerti misteri ini, pasti hidupnya ngikuti emosi, perasaan, otak, katanya orang, dan sekarpe dewek. Pasti orang Kristen itu sekarpe dewek, karena kalau kepentingan pribadi terlalu tinggi. Tidak ada, oh ajaib, tidak ada. Daud cuma yang tahu. Saul tidak. Dia bilang, oh ajaib Engkau Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Luar biasa Daud itu ya. Ajaib Engkau Tuhan. Nangis dia. Malam-malam dia nangis. Jam 2 dia nangis. Bergaul dengan Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Yang penuh rahasia dibuka. Daud tahu Tuhan mau kemana. Bukan karena perasaannya. Bukan hati nurani, enggak. Dia tahu persis Tuhan mau kemana. Luar biasa. Mau mengenal Tuhan, mesti dimatikan. Kata Yesus, kalau kamu mau bertumbuh seperti biji yang jatuh ke tanah, mati. Selama ego kita tidak dimatikan, sampai kiamat tidak tumbuh. Tidak ada nyanyian ajaib, cuma teori. Ajaib, cuma teori itu ya. Teori. Daud ya, dia lihat firman itu kayak hidup. Makanya muncul Mazmur 119 tentang firman. Oh ajaib, ajaib firman-Mu Tuhan. Ajaib, aduh luar biasa. Luar biasa. Kalau orang ngerti hatinya Tuhan, dia tidak sekarpe dewek. Tak kira sekarepnya dewek. Nah, mari kita lihat satu misteri Alkitab. Baca Yosua 6. Ayat 1 sampai 6. Coba kita. Yosua 6. Ini misteri ini. Alkitab itu misteri luar biasa. Dalam pada itu Yeriko bangnya telah tertutup karena orang Israel tidak ada luar atau berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu.
sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya langsung ke depan. Ya, cukup ya. Ini kisah bangsa Israel mau masuk Kanaan, dipimpin oleh Yosua. Lewat Yeriko pintunya. Yeriko itu di temboknya tebal, kayak tembok di Tiongkok Gurun Gobi itu. 2 mobil bisa lewat di atasnya. Untuk masuk ke Kanaan dia lewat Yeriko. Bangsa itu siap-siap untuk berperang. Untuk masuk aja boleh peperangan. Cuma yang sakno siapa? Yang sakno Musa. Sakno ya. Tengah mati dia berjuang. Musa, kamu tidak bisa masuk Kanaan. Kamu bersalah sama aku. Cuma bisa memandang dari gunung. Pergi naik ke Gunung Nebo. Umur 120 tahun. Dia naik ke Gunung Nebo. Aduh, Kanaan indah luar biasa. Pas Musa mati. Sakno ya. Itu hamba Tuhan jadi korban kadang-kadang. Karena dosa Israel, hamba Tuhan jadi korban. Hanya Yosua yang diizinkan dengan Kaleb masuk. Saya mesti lewat pintu yang tebal. Dia pikir orang Israel, mau pakai angkatan perangnya, senjata, mau terjang pintu itu. Oh bukan, tenang kata Yosua. Bukan gitu cara Tuhan. Cara Tuhan tidak podo bicaramu. Cara Tuhan tidak podo be hatimu. Tenang. Misalnya. Kelilingi aja. Kelilingi. Hari pertama 1 kali aja. Hari kedua 1 kali. 6 hari 6 kali. Tapi hari ke-7 kelilingi 7 kali. Jadi semua 13 kali. Itu akan kamu melihat tembok itu roboh. Mengapa tembok itu roboh? Nah itu mereka tidak tahu. Coba. Di tengah bangsa itu mau masuk Kanaan. Masa suruh pikul tabut. Imam suruh pikul tabut. Di depannya orang siap sangkakala. Cuma itu aja. Coba tampilkan tabut. Apa tabut itu? Tabut. Tepat. Tabut. Ya. Nah ini. Coba. Apa dak gila? Orang mau perang gini, suruh pikul tabut. Ini beratnya luar biasa. Atasnya tuh dari emas murni. Bisa 100 kilo lebih. Emas murni. Pikul, aduh berat setengah mati. Apa dak gila katanya bangsa ini. Yo Pak Yos. Apa ditabut? Taat saja. Alap cuma perlu taat. Satu taat. Kedua Bang, di dalam tabut itu ada firman Taurat. Nah ini satu pelajaran bagi gereja. Setiap kegiatan apa saja karena firman. Bangsa Israel mau masuk Kanaan karena firman. Ada firman di tengah-tengahnya. Taat dan ada firman.
abort. Itu. Sama di orang Kristen akan menghadapi peperangan akhir zaman. Berat lah. Tembok itu tebel, tidak bisa merobohkan tembok. Tapi tembok itu roboh karena ada firman. Tiap apa yang diperbuat kita pakai firman. Melayani karena firman. Berkorban karena firman. Berdoa karena firman, bukan karena perasaan. Ada orang Kristen bayar perpuluhan karena perasaan. Kalau mood, bayar. Perpuluhan itu diputar-putar. Kalau tidak mood, tidak bayar. Itu banyak orang melayani, berkorban, berdoa karena perasaan. Perasaan, bukan karena firman. Kalau dengan perasaan, waduh bahaya bisa. Kalau sedang mood, tahu mood. Tahu mood. Kalau mood, oh tenang, senang ya. Oh dia pelayani semangat. Kasih korban semangat. Kayak di Jakarta, ada orang kaya, dia sponsor musik, bangku gereja, dia belikan semua. Karena mood, sedang mood. Tahu mood? Tahu lah mood itu. Mood ya, senang sekali ya. Itu karena perasaan. Satu saat ada firman menyinggung dia. Kurang ajar. Umi Yahya tuh. Singgungan saya, kurang ajar. Keluar, dia perintah orang, tolong bangku-bangku itu minta lagi. Perpuluhan kembalikan. Ini son kembalikan, balik no. Itu bukan dongeng, sampai kosong gereja itu. Musik-musik dibawa kabeh. Perintah anak buahnya. Tak mood. Nah itu bahaya. Kalau orang melayani, berkorban, berdoa karena perasaan, bahaya. Orang itu tidak kira bertumbuh. Itu kebencian Tuhan. Nih hatinya mood, wah kasih perpuluhan. Nih enggak, perpuluhannya diputer-puter. Itu kebencian Tuhan. Allah akan ambil lagi itu. Hartanya Tuhan pasti ambil lagi. Ini mesti firman. Yosua berkata, tembok itu bisa roboh, harus ada firman. Melayani harus ada firman. Berdoa karena firman. Memberi korban karena firman. Haleluya. Ini bukan dongeng, di kota-kota besar banyak gitu. Ada seorang pendeta, ya dari Maisan, melayani Surabaya, Jakarta, ketemu bos, langsung diberi nomor mobil, diberi nomor mobil hebat ya, semangat berkomod, karena mood. Satu saat si pendeta itu korban nyinggung orang itu, enggak. Besok mobilnya tak minta lagi. Kuncinya diminta. Ini bukan dongeng, ada. Orang Kristen kalau pakai perasaan, melayani, berkorban, berdoa, itu kebencian Tuhan. Kebencian. Sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi ada 3 golongan. Ada orang berkorban karena perasaan, sedang senang. Ya. Yang kedua karena rutinitas. Karena banyak orang bayar perpuluhan rutin kasih. Yang ketiga
karena firman. Yosua bilang karena firman. Melayani karena firman. Doa karena firman. Bukan perasaan. Doa, korban karena firman. Bukan perasaan. Aduh. Kalau perasaan, wah bahaya. Makanya di tembok Yeriko itu Yosua bilang tabut harus ada. Firman harus ada. Bukan kekuatanmu, kehebatanmu. Sekarang banyak gereja-gereja pakai kekuatan, kehebatan, pakai dong bermacam-macam cara. Karena firman. Yosua bilang tenang. Loh, capek saya mikul tabut nih Tuhan. Tetap taat. Taat dan firman. Orang Kristen yang didasarkan karena firman, doa karena firman, melayani karena firman, berkorban karena firman, kekal. Itu yang diinginkan Tuhan. Kalau dengan perasaan, tidak mau. Tidak mau sama sekali Tuhan. Itu kebencian. Tuhan akan ambil harta saya lagi. Mau cinta firman? Mana bisa kita cinta firman, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja rajin, malas, ke gereja malas. Tidak bisa di akhir zaman roboh, temboknya tebal akhir zaman. Kita akan menghadapi tembok-tembok tebal yang tidak bisa pakai kekuatan. Ada laskar, biar Tuhan Yos, saya akan maju ke di depan. Badan saya besar, kayak Goliat. Oh bukan itu. Peperangan dalam gereja tidak boleh pakai pedang. Pernah Markus waktu mau nangkap Yesus, belum bertobat, kupingnya dipotong. Kuping kotong. Loh, Yesus berkata, jangan. Pekerjaan Tuhan jangan pakai pedang. Mana-mana kupingnya. Kuping Markus kotong. Loh, sini. Tak no kamu nih, ini cinta ya. Pasang. Loh, deket lagi kupingnya. Cinta Tuhan mengalir di Markus. Makanya Markus yang tidak bertobat, dia pernah tinggalkan pelayanan, dia pernah lari dari pelayanan, dia orang Kristen yang paling gagal, sampai Paulus berkata, saya tidak mau bareng Markus. Tipe orang tidak taat, tidak setia, tidak. Barnabas bilang, jangan Tuhan, barangkali dia bertobat. Tidak mau ngajak Markus. Akhirnya si Barnabas itu pamannya, Kos, mel aku Kos. Ayo berjuang mengabarkan Injil Kos. Ikut. Ditoto, diajari, diopeni sama umnya dewek. Aduh, Markus jadi orang yang baik, setia. Bukan dengan perasaan lagi, karena panggilan Tuhan. Gak melayani. Dipakai Tuhan. Akhirnya dia tulis Injil Markus. Hebat kan? Orang yang gagal bisa dipakai Tuhan nulis Injil Markus. Jadi muridnya Petrus. Ya sini aja kata Petrus. Kamu tak jadikan muridku saja. Paulus tidak direken karena dalam pelayanan dan penderitaan susah, dia pulang. Tapi Barnabas yang open ngajari ponakannya. Akhirnya dia jadi orang hamba Tuhan yang punya dedikasi. Dia tulis Injil Markus yang saudara baca.
Itulah tulisan Markus. Itulah luar biasa Tuhan. Tuhan akan mengembalikan orang-orang terhilang supaya berdiri di atas firman. Markus nulis firman menurut Injil Markus. Dia berdiri dalam firman. Dia taat kepada firman. Dulu orang gagal. Gereja yang benar harus karena firman. Jangan perasaan. Kalau perasaan saudara, egonya terlalu tinggi. Ego tinggi, saya khotbah kemes, tidak Tuhan pakai. Tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa bertumbuh. Tetap kerdil. Makanya kemenangan Israel cuma mikul tabut. Apa? Coba, orang mau perang suruh mikul tabut. Apa tidak gila itu? Tidak masuk akal. Masa suruh mikul mau perang itu musuhnya besar-besar orang Yeriko itu. Suruh mikul tabut. Tabut itu ada firman di dalamnya. Orang yang punya firman, yang hidup dengan firman, dia bisa mengalahkan percobaan yang besar. Dia mengalahkan kesulitan yang besar. Dia akan mengalahkan kesusahan yang besar. Pada akhir zaman kita tidak bisa lari ke dalam kenyataan. Yeriko, tembok-tembok Yeriko yang akan menghadang kita. Sehingga kita tidak bisa masuk karena luar biasa. Tapi karena kekuatan firman. Di depan tabut ada apa? Orang pegang sangkakala. Itu. Orang yang hidup dalam firman penuh ucapan syukur. Berat syukur. Susah syukur. Tidak ngomel. Tapi kalau orang Kristen cuma dengan perasaan, tidak bisa. Kita karena firman, melayani karena firman, ibadah juga karena firman. Ibadah itu karena firman, bukan kan diajak orang, ya, lihat teman, pakai perasaan. Tidak. Kita duduk sini karena firman. Firman yang mendorong kita melayani. Mendorong kita berkorban, mendorong kita berdoa. Firman. Jangan pakai perasaan. Kristen perasaan itu paling dibenci Tuhan. Nek mood, bayar perpuluhan. Tidak mood, perpuluhannya diputer-puter malam. Kalau mood, bayar lagi. Itu di kota besar banyak, bukan hayal. Ini pendeta Mai sudah almarhum saya. Sudah almarhum. Pendeta Wunggana. Dapat mobil dari bos. Tapi satu saat bosnya tersinggung. Kok om ini korbannya nyelkit. Kuncinya diminta lagi. Mana om? Mobilnya jangan tak ambil lagi. Ngeri ya. Itu nih orang sandar ke manusia. Kalau orang sandar ke manusia itu tidak bisa menolong. Sandar sama Tuhan. Sandar sama firman. Tuhan nolong kita. Hidup karena firman. Melayani karena firman. Berkorban karena firman. Jangan karena perasaan. Aduh, kalau perasaan bahaya. Karena rutinitas, jangan. Tapi karena firman. Membayar perpuluhan itu karena firman. Bukan karena perasaan. Ini pertolongan di akhir zaman hanya orang yang mencintai firman. Coba kita baca Mazmur 119. Ini Daud.
Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 18. Demikianlah firman, ungkapkanlah yang Ini keajaiban dari sampai Daud tuh nangis semalam-malaman. Tuhan, singkapkan firman ini Tuhan, supaya saya mempermuliakan Tuhan karena firman, bukan karena perasaan. Perasaan itu ego. Orang tambah kaya, tambah ego. Saya bangga punya jemaat ini. Kaya-kaya rendah hati. Orang tambah kaya di kota-kota besar, tambah ego. Tak terdidik lagi. Ini Daud. Semalam-malaman dia berdoa, Tuhan, singkapkan firman-Mu nih. Bukakan firman tuh. Firman tuh kayak dulu waktu saya lahir baru, tahun 64, baca firman tuh. Firman tuh hidup sekali. Sampai jam 1 malam nangis saya. Loh, saya tidak ngerti dulu. Loh, kok bisa nangis Tuhan? Baca lagi sampai jam 2 malam. Loh, nangis loh. Kok bisa nangis saya? Padahal saya tidak pernah cengeng. Kok bisa nangis ya? Itu firman yang hidup. Tuhan ingin gereja hidup dalam firman. Bukan perasaan. Perasaan dong. Korbannya cuma diputar. Tidak berkenan, kayak korbannya Kain. Tidak berkenan sesama Tuhan. Nah, mari kita lihat contoh misteri yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 7. Ada misteri kedua lagi. 2 Raja-Raja pasal 7. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab Abiathar, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap masakan hal itu mungkin terjadi, jawab Abiathar, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa. Haleluya. Adanya. Ini Samaria. Samaria itu kerajaan Israel di utara. Belasteran itu. Ini yang hilang sampai sekarang. Bangsa Israel yang jadi bangsa Samaria hilang, tidak bisa kembali. Membaur di Irak, di Iran, Pakistan, hilang semua. Tapi yang bertahan di bawah, suku Yehuda dan Benyamin. Itu yang masih bertahan. Itu Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Hebat ya bangsa Aram ya. Bangsa Aram tidak masuk dengan pedang membunuh bangsa Samaria. Tidak. Temboknya dikepung. Pintunya dijaga. Ada orang keluar pentung mati. Tidak ada berani. Lama-lama kelaparan. Tidak ada bahan pangan masuk.
Orang keluar lagi pentung mati sudah. Hebat bangsa Aram. Efisien. Tidak banyak makan tenaga. Lama-lama Samar itu kelaparan, banyak yang mati. Sampai karena kelaparan, orang jadi jahat. Ibu kandung merebus anak dewek. Dimakan anak itu. Orang jadi kejam. Sama dengan politik, kejam. Bayangkan. Anak kandungnya dibakar, dimakan. Tukar-tukaran anak. Raja saya merobek-robek bajunya. Ampun Tuhan. Mati satu pelan-pelan mati. Kan tidak ada bahan pangan masuk. Tidak ada suplai bahan pangan. Ada dari luar bawa bahan pangan, gandum, pentung mati. Mau masuk pentung mati. Mau keluar pentung mati. Akhirnya lama-lama dalam negeri kehabisan bahan pangan. Sehingga makanan itu mahal luar biasa. Akhirnya karena raja mengoyak-yokan baju. Tanda minta ampun sama Tuhan. Nabi Elisa tampil. Oke, besok ada makanan murah banget. Roti yang mahal murah banget. Panggang ayam yang mahal murah banget. Ada ajudan raja. Ngisring, aduh. Om Elisa. Mana mungkin Om. Ini coba lihat mati kabeh Om. Tapi besok kamu kan melihat, tapi kamu udah bisa nikmati. Coba, di tengah kesulitan itu, ada 4 orang kusta. Orang kusta itu zaman dulu direndahkan orang, tidak dipandang be orang. Orang kecil, orang hina, orang kotor. Kalau orang kusta datang dilempar batu, pergi kamu najis. Datang lagi lempar, pergi kamu najis. 4 orang kusta. Rundingkan gini, ayo dah. Kita ini besok mati. Coba keluar kita minta makan sama bangsa Aram itu. Barangkali dapat pengampunan. Maju mungkin di pentung besar mati. Tinggal saya juga mati. Maju mati, mundur mati. Ayo kita maju. Jadi kalau orang dah mau mati, lepra itu, kusta itu tidak lama lagi mati. Ini orang sudah mau mati, sudah dia pasrah. Tidak punya taktik-taktik yang macam-macam. Tulus orang dah. Ya udah, kita merendahkan diri dengan tulus kepada bangsa Aram supaya dapat makanan. Ini yang lainnya tidak ada yang berani. Ini karena ketulusan hatinya dia. Dia datang 4 orang. Lihat perkemahan Aram itu tidak ada orang lagi. Rupanya Allah datangkan suara besar, tentara besar, sehingga bangsa itu lari terbirit-birit. Kemah itu penuh makanan, penuh emas dan perak. Aduh, dia makan sepuas-puasnya. Coba, orang yang tidak disangka-sangka. Jadi orang tulus itu yang menolong hidupnya. Di tengah masa-masa yang sukar, orang tulus itu saudara dipelihara oleh Tuhan. 4 orang ini yang bisa makan limpah. Temannya bilang, kita jangan egois. Jangan serakah. Ayo masuk ke kota, bilang pada raja. Di kemah ini banyak sekali makanan. Dia masuk. Bilang raja,
Di luar banyak makanan. Dia bilang, rakyat dengar keluar kayak semut. Dan 8 hari, 7 hari tidak makan. Bayangkan, tidak makan Bapak. Dengar di luar ada makanan, wah dia lari. Ajudan raja berdiri pintu gerbang. Wah ditabrak, diinjak-injak sama orang. Dia cuma bisa melihat orang kenyang. Tapi tidak melihat mujizat dia. Mati malah. Orang kusta itulah yang menjadi penyelamat. Di akhir zaman, Allah butuh orang tulus. Yang tidak punya politik macam-macam hatinya. Tulus, bersih. Itu yang ditolong Tuhan. Allah akan cari orang tulus, jujur. Esok tidak pernah jujur, bayar perpuluhan tidak pernah jujur. Ibadah tidak pernah jujur. Tuhan tidak mau pakai, saudara. Mari kita baca lagi. Kita baca lagi. Ini. Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran awal aku. Nah ini Daud. Tuhan beri kejujuran dan ketulusan. Aku akan bertemu engkau. Orang jujur dan tulus pasti ketemu Tuhan. Bergaul sama kayak Nuh. Nuh bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Tulus dan jujur. Mau tulus saudara? Tulus. Jangan bengkang-bengkok. Jangan bengkang-bengkok. Jujur. Perpuluhan itu jangan diputer-puter. Ibadah diputer-puter. Pelayanan diputer-puter. Kayak gangsing. Tidak dipakai Tuhan. Tidak bisa bertumbuh kita. Tidak bisa bertumbuh. Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak bisa bertumbuh. Apa biji gandum? Tidak mati. Sikap kita, kepentingan pribadi itu lebih menonjol. Terlalu tinggi kepentingan kita. Tidak bisa. Ini berbahagialah sekarang. Ada jemaat dibaptis. Itu karya Allah terbesar. Allah sangat bersuka cita dalam luka. Kalau ada satu orang dibaptis, Allah bersorak-sorai malaikatnya. Menyambut penyerahan mereka. Itulah kesukaan besar. Kalau Tuhan melihat orang bertobat dan hidup dalam firman. Bukan hidup karena perasaan, tipu daya. Penuh tipu daya. Saudara, nanti akan nangis, saudara. Akan nangis. 4 orang kusta yang menemukan keselamatan. Yang dipandang enteng sama orang. Dihina-hina. Itu bayang orang tulus dan jujur. Dia orang yang mau mati. Dia sudah tulus, tidak ada pikiran belat-belit lagi hatinya. Lurus. Dia keluar cuma mencari makan. Tuhan saya mau cari makan. Lapar sudah 5 hari. Tidak makan. Dia keluar cari makan. Tulus dia.
Jujur. Tidak ada politik, saya mau ngayakan di sendiri. Tak ambil emas, tak timbun sebanyak-banyaknya. Tak. Dia makan supaya saya dapat makanan. Itu tulus, jujur. Makanya di dalam doa Bapa kami, berilah makan kami pada hari ini. Jadi Allah perhatikan makan kita. Haleluya. Firman membawa ketulusan. Ketulusan membawa orang dicintai Tuhan. Mari kita berdiri semua. Silakan sama Yeri dan nyanyi. Aku mengasihi. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau tahu supaya kita boleh melihat sungguh keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh artinya kita rela ditegur dengan firman. Sungguh-sungguh artinya kita rela dinyatakan kesalahan. Allah itu baik. Kalau firman itu sedang menyakiti hati kita, bahkan mungkin melukai hati kita, tetapi Tuhan sanggup membebat hati kita, dan itu bisa menghasilkan satu sukacita yang datang dari sorga, dan sukacita itu membawa kita kekuatan, sukacita itu membawa kita mempermuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, refrennya saja. Nanti saya minta Bapak Alin maju ke depan berdoa. Ku renungkan firman-Mu, haleluya, siang dan malam, ku pegang, haleluya, oh haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan patut bersyukur dan berterima dan kesempatan kami sangat bersyukur dalam keadaan diingatkan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman
mau di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kami banggakan. Kami tidak memiliki apa-apa. Hanya iman kami yang kecil. Tuhan perhatikan. Terima kasih Tuhan. Terima hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu, yang telah membuka rahasia buat kehidupan kami anak. Terima kasih. Ampuni kelemahan kekurangan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kalau Tuhan telah menolong hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, dan kami sekarang perlu ya Tuhan melalui firman-Mu hadapi yang penuh tantangan ini. Firman Silakan duduk saudara. Kita mempersiapkan setiap secara pribadi. Bu Kristus berkata, buku ini adalah benar-benar makanan, kata. Darahku ini adalah benar-benar minuman. Dan minuman yang membawa kita. Itu mari saudara, setiap kita menikmati dan harus mulai rindu kita hidup sesuai. Hidup tulus, sungguh-sungguh bersandar kepada oleh belajar mau
tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutakan kepada terima dari, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserah mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh dalam nama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, akan kematian Tuhan sampai Ia. Haleluya, haleluya. Tubuh dan darah-Mu memberi kehidupan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah makanan minuman yang sesungguhnya yang akan kami nikmati terus sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta Ibu Aileen maju ke depan berdoa. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar, Tuhan. Kami sayang untuk ikut di dalam ambil bagian di dalam perjamuan yang suci ini, Tuhan. Makasih kami layak, Tuhan. Dan darah terima kasih sehingga kami boleh mengingat pengorbanan-Mu di salib. Kami boleh mengingat setiap tetes darah-Mu yang tercurah di kayu salib sehingga kami tidak. Kau sudah memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat darah dan daging kami lebih lagi setia kepada Engkau, lebih dalam lagi mengasihi Engkau Tuhan, dan kami boleh lebih dekat lagi bersama dengan dalam firman Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami, boleh mengiringi setiap langkah hidup kami. Haleluya. Amin. Yesus
Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya, yang telah selamatkan kita dengan kasih karunia. Puji Tuhan. Jadwal pelayanan, saudara, bisa saudara perhatikan, Pak, LCD-nya. Ya, itu jadwal hari Rabu, saudara. Hari Minggu, terus jadwal persekutuan, saudara, berjalan seperti biasa. Mari saudara, di tahun yang baru kita lebih giat dalam persekutuan. Bersekutu yang pertama, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, saudara. Kedua, kita bersekutu dengan teman-teman seiman, saudara ya, supaya kita memiliki komunitas yang saling menguatkan, hingga kita boleh bertumbuh dengan baik, saudara ya. Jadi kita ini seperti tubuh Kristus. Kalau satu bertumbuh, yang lain harus bertumbuh, saudara. Ya, karena kita satu tubuh Kristus. Puji Tuhan. Hari Kamis, saudara, di sini kita ketempatan rapat ya dari Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Dosen yang kan ini bisa pakai hamba Tuhan berbagai daerah, saudara. Yang dari Jakarta juga orang hadir, saudara. Buatan Tuhan. Kita saudara, sebentar ini Tuhan sudah menarik ada 5 jiwa, saudara. Bukan Tuhan untuk jiwa yang telah supaya mereka kuat di Pak Aciang, Bu Aci, Ton. Tadi malam ada yang telepon, hendak dibaptis. Satu lagi, anak Kevin. Akan berlutut di depan. Kita angkat pujian, saudara. Pertama itu serahkan terima kasih Tuhan. Tuhan tarik jiwa itu. Untuk sebentar lagi dia masuk dalam barusannya. Dia telah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Terus beri kekuatan, Samuel. Terima kasih buat Leon dalam nama Yesus. Terus jaga, lindungi dia Tuhan. Dia masih muda dan telah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong Leon. Terima kasih. Terdapat Ibu Jenny. Dia telah memberi hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan jaga, lindungi dengan anugerah-Mu. Supaya dia perlu setia. Kasih
doa Bapak Ajang dalam nama Yesus. Tuhan yang telah menarik pribadi, menjaga terus pelihara, melindungi. Sebentar dia masuk dalam baptisan air, terus Tuhan penyertaan-Mu membawa Bapak ini jadi murid Tuhan. Terima kasih. Doa buat anak Kevin yang telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, menjadi murid Tuhan. Tolong anak ini Tuhan, biar terus dia mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Nanti Bapak Gembala Senior tutup kita dengan doa. Oh, haleluya. Malaikat bersorak-sorai melihat jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih. Ini karunia terbesar. Ini kemurahan terbesar. Kalau ada jemaat yang membawa keluarganya dibaptis semua, ini karunia terbesar. Berkati mereka, kuatkan mereka, berikan karunia mereka menghadapi tantangan-tantangan, berikan kemenangan karena mereka sebagai milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Tolong mereka Tuhan. Oh, tolong jemaat semua, lawat jemaat. Mereka belajar hidup karena firman Tuhan, bukan hidup karena katanya orang, hidup karena perasaan mereka, hidup karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan ajaib buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada Engkau. Saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing, membawa berkat sejahtera, kemurahan Allah Bapa, oleh kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya.